Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak sekalian. Hari ini kalian melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian merupakan calon siswa SMPN Satu Manganjaya kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian di rumah ada dalam sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalian hari ini berjumpa dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Yani Rusyana Setiawan. Bapak mengajarkan nanti di kelas yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Tapi untuk kali ini kalian akan mengenal sekolah kalian dengan Bapak. Materinya yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelum itu, tujuan hari ini tentang materi tersebut kalian catat. Yang pertama, kalian harus tahu atau paham tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Yang kedua, apa fungsi sekolah. Yang ketiga, ada 5 komponen yang penting untuk mewujudkan wawasan Wiyata Mandala. Kemudian peranan siswa dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala, berarti peran kalian nanti setelah ada di SMPN 1 Manganjaya. Kemudian kalian juga harus mengetahui tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilarang dilaksanakan di sekolah. Jadi tujuan itu setelah Bapak selesai membahas tentang wawasan Wiyata Mandala, kalian harus paham 5 hal tersebut. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Juga sekalian, wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. Yang pertama apa? Wawasan, bagus. Yang kedua, Wiyata, bagus. Dan yang ketiga yaitu Mandala. Apa itu wawasan? Wawasan itu artinya bisa cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Itu artinya wawasan. Yang kedua yaitu Wiyata. Wiyata berarti pendidikan. Berarti apa adik-adik? Wiyata adalah pendidikan, bagus. Kemudian yang terakhir yaitu Mandala. Mandala bisa berarti lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Kalau kita gabungkan dari ketiga kata tersebut, tadi wawasan bisa cara memandang, Wiyata pendidikan, Mandala adalah lingkungan. Berarti apa wawasan Wiyata Mandala itu, anak-anak sekalian? Bagus. Jadi yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Di sekolah itu tempat belajar.
Timbul pertanyaan, Pak, di sini ada kata pendidikan dan pembelajaran. Apakah sama atau berbeda? Ya, ada perbedaan antara pendidikan dan pembelajaran. Kalau pendidikan itu dititik beratkan kepada nilai-nilai sikap seseorang, sedangkan pembelajaran itu berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi sekolah itu sebagai lingkungan pendidikan. Nah, oleh karena itu sekolah harus mengemban misi pendidikan. Setiap kegiatan itu yang dilakukan di sekolah tidak boleh di luar jalur pendidikan, juga tidak boleh di luar dari pembelajaran. Jadi lihat apakah kegiatan ini sesuai dengan pendidikan atau pembelajaran atau tidak. Kalau tidak boleh, kalau tidak sesuai tidak boleh dilakukan di sekolah. Jadi yang pertama, sekolah sebagai lingkungan pendidikan itu yang pertama mengemban misi pendidikan. Yang kedua, di sekolah itu pasti mempunyai masyarakat belajar. Siapa masyarakat belajar? Ya kalian. Ada kelas 7, ada kelas 8, dan ada kelas 9. Yang jelas tiada hari tanpa belajar. Tolong ingatkan, kalian pergi dari rumah ke sekolah yaitu ingin belajar, tidak ingin main-main. Boleh bermain tapi tidak boleh main-main. Timbul pertanyaan, apakah punya ciri belajar? Ya, kalau kalian misalnya dari rumah ke sekolah harus tanya dulu, saya harus belajar dengan baik. Setelah pulang sekolah tanya dirimu sendiri, sebab ciri belajar itu ada perubahan. Yang pertama, lihat perubahan sikap. Apakah saya berubah ke arah yang lebih baik atau tidak? Jika dari pulang sekolah tidak ada perubahan kalian lebih baik, berarti kalian tidak belajar dengan maksimal. Yang kedua, tanda belajar yang baik yaitu apakah saya itu mempunyai ilmu yang baru. Sebab pengetahuan itu asalnya yaitu tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini adalah pengetahuan. Ini adalah ciri belajar. Asalnya tidak tahu menjadi tahu, berarti kalian setelah pulang sekolah itu adalah kalian berhasil dalam belajar. Yang ketiga, tanya diri sendiri, apakah saya asalnya bisa, asalnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, ini dikaitkan dengan keterampilan. Jadi belajar itu aspeknya ada sikap, ada pengetahuan dan keterampilan. Tolonglah itu perhatikan. Jadi jangan sampai pulang sekolah kalian tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya, sekolah juga harus menerus menggali potensi yang ada di dalam kemampuan kalian. Kalian punya potensi yang positif, harus dikali, harus dikembangkan di sekolah. Kalian punya bakat olahraga, voli, sepak bola, catur dan lain sebagainya, dikembangkan di sekolah. Dan juga yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu sekolah sebagai lingkungan pendidikan itu, sekolah harus menjadi suri teladan masyarakat di sekitarnya. Ingat, kalian warga SMP 1 Mangunjaya, masyarakat melihat kalian, tingkah laku kalian dilihat oleh masyarakat. Jika kalian berlakukan baik, alhamdulillah nilai sekolah itu baik. Tetapi sebaliknya, jika kalian misalnya berbuat onar, tidak baik, negatif, berarti nilai
sekolah kita turun di mata masyarakat. Oleh itu tolonglah jaga nama baik sekolah SMPN 1 Manonjaya jika kalian nanti menjadi warga kelas 7 SMP 1 Manonjaya. Setuju? Setuju. Mudah-mudahan kalian mudah-mudahan bisa menjaga nama baik SMP 1 Manonjaya. Ya, jadi sekali lagi fungsi sekolah itu jelas untuk belajar. Belajar apa saja? Belajar pengetahuan, belajar keterampilan, dan belajar meningkatkan akhlak yang lebih baik. Nah, selanjutnya lingkungan pendidikan ini tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh komponen-komponen. Apa saja yang ada di sekolah itu? Komponen apa saja? Yang pertama jelas, sekolah dipimpin oleh siapa? Bagus. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Ya. Jadi kepala sekolah yang memimpin. Kemudian siapa lagi warga di sekolah itu? Yaitu adanya guru. Guru puja punya peran. Kemudian juga ada peran sivitas akademika, yaitu adanya tata usaha. Juga murid jelas, kalian menjadi salah satu warga SMP 1 Manonjaya punya peran. Dan yang terakhir, komponen yang penting yaitu peran masyarakat sekitar. Ini juga merupakan masa sekitar mempengaruhi terhadap pembelajaran proses pendidikan di SMPN 1 Manonjaya. Nah, itulah 5 komponen. Nah, sekarang kita lihat peran-peranannya. Yang pertama, peran kepala sekolah. Jelas beliau yaitu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Ya, untuk bapak kepala sekolah yang sekarang yaitu Bapak siapa? Bapak Haji Sulaiman, ya, Pak Haji Sulaiman MPD. Nah, kita lanjutkan lagi kepada peran guru. Peran guru diantaranya menjunjung tinggi martabat dan cita baik, sikap dan tingkah lakunya, menjadi tauladan di masyarakat. Yang jelas, guru itu memimpin PBM di sekolah. Guru di SMP 1 Manonjaya ini cukup banyak. Selanjutnya, peran sivitas akademika ini yaitu berhubungan dengan tata usaha. Tata usaha ini cukup berperan untuk kemajuan pendidikan di SMP 1 Manonjaya. Sebab dengan alat-alat atau hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran itu didukung oleh peran sivitas akademika. Kita lanjutkan. Nah, ini yang akan Bapak bahas yang lebih dalam yaitu peranan murid, peran kalian. Mudah-mudahan saja kalian bisa masuk diterima di SMP 1 Manonjaya ini. Yang pertama, pertama kalian harus menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Nanti ada tata tertib banyak sekali, kalian baca, kalian pahami, dan kalian laksanakan. Jadi kalian harus taat kepada tata tertib. Kemudian yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Ini jelas. Hormat kepada teman, hormat kepada kakak-kakak kelas, baik kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian juga belajar yang tekun. Jelas, kalian tidak akan mencapai tujuan jika kalian belajar dengan malas. Jadi usahakan belajar di SMP itu berbeda dengan di SD, ya. Dilihat dari jumlah teman di SMP ini lebih banyak daripada di SD. Kemudian
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, nanti kalau ada tugas, so tolonglah selesaikan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya. Kemudian menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, ini sudah tadi dibahas. Kemudian menjauhi narkoba, ya jelas. Narkoba adalah salah satu hal yang harus kita jauhi sebab berbahaya bagi tubuh kita. Sekali mencoba akan ketagihan. Kalau bisa, narkoba ini biasanya sebelum narkoba itu biasanya dari merokok. Nah, tolonglah kalian jangan merokok. Jangan sekali-kali merokok. Kalau yang sudah biasa merokok, tolonglah berhentilah merokok. Kalau tidak bisa, usahakan bisa. Mengapa? Sebab merokok itu adalah tahapan kepada narkoba. Biasanya seperti itu. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Tolonglah nanti kalau sudah tatap muka di sekolah, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, tolong untuk diperhatikan. Kalian diusahakan tidak membawa tip X cair, sebab biasanya meja itu dicoreti dengan tip X. Kemudian tolonglah tembok yang sudah dicat harus dijaga, jangan sampai dikotori. Kemudian menjaga keamanan sekolah, kemudian juga melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada yang bersangkutan, misalkan OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau bahkan kepala sekolah. Jadi tolonglah kalau ada hal-hal yang negatif, misalkan ada pemalakan, pemaksaan minta uang, tolonglah jangan takut untuk segera melaporkan kepada guru, kepada wali kelas. Kemudian memelihara lingkungan sekolah itu sudah jelas. Nah, itulah peranan kalian di dalam mewujudkan lingkungan sekolah, sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Nah, kemudian yang kelima, peranan masyarakat. Peranan masyarakat yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Nah, ini jelas. Jadi peranan masyarakat ini sangat mendukung kepada terwujudnya sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Biasanya peranan masyarakat ini dihubungkan dengan keberadaan komite sekolah. Jadi komite sekolah ini sangat mendukung terhadap kemajuan sekolah SMP 1 Manoan Jaya. Nah, itulah 5 komponen yang penting untuk mewujudkan sekolah sebagai lingkungan pendidikan di SMP 1 Manoan Jaya. Bapak ulang lagi, peranan itu yang pertama peranan Bapak Kepala Sekolah, yang kedua peranan guru, yang ketiga peranan TU, yang keempat peranan siswa, yang kelima yaitu peranan masyarakat di sekitarnya. Ya, mudah-mudahan dengan peran tersebut bisa mewujudkan sekolah yang lingkungan pendidikannya lebih maju lagi. Nah, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang dilarang di sekolah ini? Nah, ada kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Apa saja? Nah, tolong ini diingatkan oleh kalian. Yang pertama yaitu promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tolonglah
menjual sesuatu yang tidak hubungannya dengan pendidikan, tolong itu tidak boleh. Bukan berarti di sini tidak ada kantin, kantin ada sebab ya kalau normal sekarang kan tidak sekarang kan sedang lockdown. Jadi kalau keadaan normal kan kita bisa jajan. Sebab belajar tanpa misalkan dalam keadaan kosong ya tidak akan maksimal. Sehingga adanya kantin yaitu untuk ya mengisi perut kalian supaya ya tidak lapar, supaya ada tenaga lagi untuk belajar. Jadi yang pertama menjual produk yang tidak boleh dengan pendidikan. Yang kedua, tidak boleh atau sekolah tidak boleh menjadi tempat penyebaran aliran sesat. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga, propaganda politik. Jadi tidak boleh sebagai ajang politik atau berkampanye. Kemudian juga tidak boleh syuting film sinetron tanpa izin dari sekolah, dari Pemda. Kemudian kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Itulah kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Itulah pembahasan tentang wawasan Wiyata Mandala dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Benarnya dari Allah Taala, kesan dari Bapak. Mohon maaf, sekali lagi ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.